warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang mitigasi gempa. Pagi yang cerah, siswa-siswi SMK Miftahun Najah mulai kembali beraktivitas belajar setelah liburan 2 minggu yang lalu. Sekarang pelajaran apa? Aku lihat sih tadi di jadwal pelajaran IPAS. Iya, pelajaran IPAS dan materi yang akan dibahas yaitu tentang mitigasi gempa bumi. Tahu dari mana kamu? Kemarin aku nanyain ke pak gurunya. Udah berbunyi aja tuh bel, masuk kelas yuk. Mereka pun berjalan masuk ke kelas dan duduk di kursinya masing-masing. Bel jam pelajaran pertama pun berbunyi. Dan guru yang bernama Bapak Aga pun masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Tendi, hadir Pak. Sila. Hadir Pak. Dia. Yunda. Silakan dibuka bukunya. Siswa-siswi pun membuka bukunya. Materi pertama yang akan dibahas sekarang yaitu mitigasi gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan penyebab. Gempa bumi dilihat dari berdasarkan penyebab dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gempa vulkanik, yang kedua adalah gempa tektonik, dan yang ketiga adalah gempa runtuhan. Yang kedua adalah berdasarkan kedalaman. Dilihat dari berdasarkan kedalaman, gempa dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko ketika terjadi bencana. Berikut merupakan mitigasi gempa bumi sebelum. Yang pertama adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri. Yang kedua adalah melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi. Yang ketiga adalah menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Berikutnya adalah mitigasi sedang. Yang pertama adalah berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda berjatuhan. Yang kedua adalah segera keluar rumah. Yang ketiga adalah jangan berdiri di dekat tiang. Yang berikutnya adalah mitigasi setelah terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah tetap waspada pada gempa bumi susulan. Yang kedua adalah ketika berada di dalam bangunan evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan benda-benda yang membahayakan. Yang ketiga adalah periksa keberadaan api dan potensi terjadi bencana kebakaran. Jadi anak-anak, apabila terjadi bencana gempa bumi, kita tidak perlu panik. Hanya lakukan saja langkah-langkah atau mitigasi yang telah dijelaskan oleh Bapak ya. Iya, Pak. Bukan sekian, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak guru pun meninggalkan kelas. Satu minggu berlalu, kembali pada pelajaran Bapak Aga yaitu pelajaran IPAS. Assalamualaikum anak-anak. Ketika guru sedang menerangkan, bel kedaruratan pun berbunyi. Kami seorang pelajar
untuk tahu bagaimana cara melindungi diri apabila terjadi gempa bumi. Jangan panik anak-anak, lakukan apa yang minggu kemarin Bapak jelaskan. Salah satunya ada sebagian siswa yang berlindung di bawah meja untuk melindungi diri dari reruntuhan. Setelah dirasa gempa bumi sedikit berkurang, siswa yang lain melindungi kepalanya dengan menggunakan tas dan berhamburan keluar kelas. Salah satu siswa mematikan saklar untuk mencegah terjadinya kebakaran. Mereka segera berkumpul di lapangan. Dan apabila ada yang cedera, segera hubungi petugas kesehatan. Itulah merupakan cara apabila terjadi gempa bumi. Dan berikut merupakan cara yang tidak boleh dilakukan ketika gempa bumi. Ada gempa bumi, kita ingat sang ilahi. Ada gempa bumi, kita lari. So, thank you guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke?